Menyempatkan untuk sharing-nya saya hari ini, eee, saya izin share screen ya, eee Oke, jadi teman-teman, sore ini ya, saya masih belajar juga, belum sehebat Mas Fajar ya, sampai bisa bikin video. Eee lagi belajar juga untuk review, cuma, saya agak bingung mau review buku apa, karena memang, saya pikir, portfolio buku saya selama ini itu isinya semua kebanyakan novel. Eee, dan saya pikir kayaknya kalau review novel itu kok kayaknya gimana gitu ya, kayak kurang kurang greget gitu. Terus memang, ya novel-novel yang dibaca pun, ya sebenarnya variatif sih, ada juga yang bagus ya, cuma, belum sampai bikin saya pengen nge-review bukunya dan sharing ke teman-teman, terutama itu sih, kalau nge-review bukunya mungkin oke, tapi, tidak sampai bikin saya pengen sharing ke teman-teman semua, gitu. Karena ya itu ya, perlu tahu juga sesuai, sharing Pak Yos kemarin manfaatnya apa sih, gitu. Nah, jadi, saya coba, ambil dari sudut pandang yang sedikit berbeda, jadi saya akan mereview buku, khusus dari, satu penulis, jadi, meskipun bacanya novel, tapi ada ya yang bikin novel juga banyak banget ya, banyak novel-novel yang menurut saya juga nggak oke gitu ya, tapi ada beberapa penulis itu yang menurut saya, bagus dan jadi, penulis favorit saya gitu, salah satunya adalah Terelie. Nah, tapi sebelum saya sharing, saya mau tanya pendapat teman-teman sih, enggak mau ngomong silahkan, tapi kalau memang lagi ngapain gitu, sambil tulis di kolom chat juga nggak apa-apa. Tapi ini saya mau tahu sih, pendapat teman-teman, kalau tahu dengar buku novel gitu, menurut teman-teman tuh apa sih novel gitu? Apakah, nah novel, aduh nggak gua banget gitu, ah novel apaan sih, nggak ada bobotnya gitu, atau novel ngapain sih, cuma buang duit doang gitu, atau novel, oh saya juga suka gitu, cuma novel-novel tertentu aja. Boleh minta pendapat teman-teman nggak? Mungkin boleh di kolom chat, atau kalau mau ngomong langsung juga boleh sih. Silakan teman-teman ditunggu ya. Apa sih pendapat teman-teman tentang novel? Gitu. Ini pendapat bebas ya. Mau yang positif, negatif terserah gitu. Karena memang mau tahu pandangan teman-teman semua sekalian di sini tentang novel itu apa sih? Kalau nggak di chat, kalau ada yang mau ngomong langsung juga boleh. Lucu juga nih Mas Revanto, identik dengan ketebalan, kayaknya tebal-tebal. Ini, kayaknya mungkin perlu didefinisikan ya, yang dimaksud tebal itu yang udah berapa halaman gitu. Karena kalau inget novel-novel zaman dulu klasik gitu ya, banyak yang tipis-tipis juga. Kayak novelnya Enid Blyton gitu ya, tipis-tipis gitu. Iya sih, gambarnya cuma di depan semua. Oh, yang lebih dari 50 halamannya udah tebel ya, Mas ya? Kalau ini iya sih berarti. Dan emang iya, kebanyakan nggak ada gambarnya ya, isinya tulisan semua. Nah, kalau pendapat teman-teman yang lain gimana? Saya masih nunggu nih. Semoga ini saya nggak ngomong sendirian ya. Masih ada yang merespon. Boleh deh. Kalau menurut saya apa ya? Cerita kali ya. Ada alurnya, ada ceritanya. Jadi kalau misalnya baca novel tuh
kalau ditinggalin tuh istilahnya apa ya, ya gantung gitu ya. Jadi harus benar-benar tuntas bacanya. Oh, Terus oke. juga apa namanya, ada hikmah-hikmah atau hal-hal yang tersirat. Jadi ya bacanya harus tuntas untuk bisa tahu apa yang ingin disampaikan oleh penulis itu gitu. Itu sih paling. Oke. Oke, thank you Mas Fajar. Mas Fajar kan tadi ya, Ya, ya emang novel ya kan ada jalan ceritanya kalau nggak selesai tanggung gitu ya, kentang bahasa anak Tangerang mah. Terus ini Mbak Eva suka juga baca novel tapi genre tertentu. Kalau ceritanya oke, nggak bisa lepas baca sampai harus habis. Meskipun tebel. Oke. Berarti suka genre apa nih Mbak Eva? Buku paling tebel yang pernah dibaca apa? Dan berapa habisinnya? Kayaknya saya paling tebel itu buku Harry Potter ya, yang ketujuh kalau nggak salah. Nah, ya sama tuh. Harry Potter yang jilid yang ketujuh kalau nggak salah. Kayaknya saya nggak ada seminggu itu, kayaknya cuma 3 hari itu saya baca sampai begadang. Kayaknya zaman SMA deh kalau nggak salah. Atau kuliah saya juga lupa deh. Karena saking penasarannya ya. Oke, kalau gitu udah deh ya. Berarti di sini sebenarnya ya nggak yang anti banget sama novel ya. Nah, itu saya seneng sih kalau gitu. Nah, lanjut aja dulu deh ke materinya. Nah, sebelum lanjut tentang bukunya, nah saya mau kenalan dulu sih, mau kenalin teman-teman tentang Telie ya. Mungkin ada yang nggak tahu itu siapa. Saya sendiri sempat terjebak awalnya ya. Jadi waktu awal-awal saya beli buku ya beli aja. Biasanya saya nggak terlalu kepo sama penulisnya gitu. Biasanya yang saya kepoin pokoknya kalau udah baca satu buku penulisnya A, ternyata bukunya bagus, nah saya akan cari buku-buku lainnya yang penulisnya sama. Tapi saya tidak pernah mencari tahu tentang si penulis ini siapa sih. Tuh. Nah, termasuk si Terelie ini. Jadi sampai saya sudah punya beberapa bukunya, anggapan saya adalah Terelie ini seorang wanita. Tuh, karena namanya Tere ya. Hingga suatu hari kayaknya saya ngobrol sama siapa, kayaknya sama suami saya ya, dia bahas tentang Terelie karena dia baca postingan apa gitu ya tentang komplainannya si Terelie ini. Saya baru tahu kalau dia laki-laki gitu. Sebelumnya saya kirain perempuan gitu ya. Nah baru saya habis itu begitu tahu itu laki-laki juga saya nggak jadi cari tahu juga sih. Ini karena mau bikin konten ini baru saya browsing ya siapa Terelie gitu. Jadi baru tahu nih kalau ternyata nama aslinya itu Darwis. Kemudian dia tuh udah tulis buku dari tahun 2005 sampai sekarang ya. Jadi udah 17 tahun dia berkarya ya istilahnya menghasilkan buku. Nah, dari 17 tahun ini dia sudah menghasilkan 50 buku. Artinya bisa dibilang dia cukup produktif ya jadi seorang penulis. Rata-rata berarti setahun itu dia bisa mengeluarkan 3 buku. Ini beneran buku yang original yang bukan di republish ya, jadi 50 buku tanpa republish gitu. Nah, terus untuk genrenya sendiri memang dia kebanyakan itu isinya tentang kalau saya perhatikan ya romannya ada ya kebanyakan tentang keluarga sebenarnya dan kehidupan menurut saya. Plus ada juga beberapa buku yang unsurnya itu sangat kental dengan religius ya, yaitu karena dia Muslim ya berarti religiusnya Muslim gitu. Sama ada beberapa buku tentang aksi petualangan. Tuh. Nah, saya baca kemarin juga waktu bikin konten ini, kalau dia ternyata background-nya itu akunting, seorang akuntan ya. Jadi bukan orang sastra atau sosial, tapi akunting. Tuh, nah ini jadi menarik. Karena ternyata seorang akuntan pun yang mungkin kita kenal biasanya orang-orang akunting itu agak kaku gitu ya. Terus isinya semua angka, segala macam, tapi ternyata ini ada satu akuntan yang bisa jadi produktif menulis. Ya ini akhirnya membuktikan bahwa siapa aja bisa jadi penulis ya selama dia mau. Gitu. Termasuk kita semua mungkin.
Nah, terus kenapa sih saya suka buku-bukunya Terelie ya? Yang pertama, mungkin ini yang membedakan Terelie dengan penulis-penulis novel yang lainnya. Menurut saya buku-buku dia itu semuanya berbobot ya. Jadi ada banyak contohnya, misalkan kita bahas novel roman ya. Bisa dibilang kalau kita bicara mengenai novel yang tentang romansa gitu atau kisah cinta, bisa dibilang ya sedikit banget yang berbobot ya. Kebanyakan itu ya picisan banget ya dan receh banget lah gitu, apa isu-isunya, kemudian apa konflik yang diangkat itu kebanyakan ya gimana ya bilangnya, ya gitu doang lah gitu. Cuma biasa saya tetap untuk beberapa penulis saya tetap baca. Kenapa? Karena mereka permainan emosinya bagus ya, dan memang tujuan saya baca buku salah satunya itu hiburan ya, atau healing, atau ya me time gitu. Jadi ya buku-buku novel yang kayak gitu juga saya baca. Nah, cuma yang membedakan dengan Terelie itu novel dia semuanya berbobot. Nah, selain berbobot, pasti ada pengetahuan yang terselip di dalamnya gitu. Jadi buku-buku dia ini kayaknya nggak bikinnya itu sembarangan ya. Dia pasti ada riset yang dia lakukan dan ada pengetahuan atau informasi baik terkait ekonomi, sejarah, politik, atau ilmu pengetahuan apapun yang dia masukkan ke dalam novelnya. Tuh. Kemudian semua bukunya itu di dalamnya tidak hanya ada pesan moral ya, tapi ada banyak menyampaikan motivasi-motivasi meskipun tidak dituangkan dalam bentuk quotes-quotes gitu. Kan kadang-kadang kita ada quotes-quotes kata-kata bijak gitu ya, enggak, tapi dari cerita yang dia susun itu dan interaksi tentang karakternya, pengembangan karakternya, kemudian jalannya cerita, itu selalu ada motivasi dan selalu ada pesan-pesan yang positif ya yang saya dapatkan. At least ini dari sudut pandang saya ya, saya merasanya seperti itu. Dan yang terakhir, ini juga yang membedakan saya dengan penulis lainnya, buku yang dia buat itu sangat variatif ya. Jadi nggak hanya ada satu genre aja, tapi ada beberapa genre. Kemudian sudut pandang penulisan yang dia buat juga macam-macam, variatif, termasuk cara penulisannya ya. Ada yang pakai point of view siapa, orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah itu semua variatif. Itu alasan kenapa saya suka baca buku-bukunya Terelie. Nah, dari tadi ya ada 50 buku, ini saya mulai dulu dari yang belum pernah saya baca. Jadi buku-buku ini saya belum pernah baca. Pertama yang seri Bumi, ini kenapa belum baca karena udah kebanyakan ya. Kayaknya saya agak males gitu dan kayaknya mungkin kalau mau baca mungkin harus beli dulu semua baru dibaca satu-satu ya supaya nggak penasaran. Dan mengingat buku yang belum dibaca juga masih banyak ya kayaknya ini nanti aja belinya. Gitu. Mungkin kalau udah nggak kerja kali ya pensiun baru beli. Nah, terus ini ada satu, ini buku serial apa ya namanya? Saya jadi lupa. Dulu katanya serial Anak Mama. Nah, tapi dia kayaknya sempat republish ulang dan rebranding lagi gitu ya. Nah, ini ada 7 buku total, tapi saya baru baca 2. Nah, ya sisanya belum. Sama ini ya, salah satunya ada beberapa novel yang bukan novel seri ya, itu juga saya belum baca sih, gitu. Tapi ya di antaranya 2 ini saya belum baca. Nah, tapi kalau yang udah pernah saya baca itu apa aja sih? Nah, ini ya yang udah pernah saya baca. Pertama ini serial, yang ini serial ya, satu paket. Jadi review saya terhadap satu serial ini buku tentang isinya itu ada ya petualangan, aksi, tapi banyak menceritakan tentang shadow economy. Apa itu shadow economy? Itu adalah apa ya?
Sistem ekonomi bayangan ya, underground istilahnya yang mungkin kita nggak tahu tapi sebenarnya ada dan terjadi. Nah, membaca buku-buku ini tuh bikin saya berkhayal ya, ya jangan-jangan kenapa tiba-tiba harga cabai naik, kenapa tiba-tiba ini turun, kenapa tiba-tiba apa, jangan-jangan karena ada si shadow ekonomi ini. Jangan-jangan ya. Nah, kemudian politik juga ya. Jadi ini buku juga agak berbau politik. Meskipun fiksi, cuma karena dia pakai timeline waktunya itu mirip-mirip pas dengan kondisi aktual di negeri kita. Jadi kadang-kadang saya jadi nyambung-nyambungin juga gitu. Cuma ya ini namanya tetap aja fiksi ya, terlepas benar atau enggak, cuma ya udahlah itu jadi karakter buku aja gitu, nggak usah overthinking lah istilahnya. Nah, di keenam buku ini ya semua tuh gaya penulisannya itu sangat lugas, tegas, dan cepat ya. Alurnya itu cepat banget gitu. Nah, meskipun kesannya ini buku serius, banyak actionnya, politik, tapi tetap ada faktor romansanya, cuma tipis-tipis aja gitu. Tapi sangat terasa ya, meskipun tipis tapi terasa dan sama sekali nggak ada cengeng-cengengnya gitu. Jadi baca buku ini sih seru, bikin pengen cepat-cepat selesai dan pengen baca buku selanjutnya gitu. Tapi dari buku ini tadi ya seperti saya sampaikan selalu ada knowledge-nya. Knowledge-nya itu ya terkait shadow economy ya, karena di sana dia banyak jelasin beberapa sistem ekonomi gitu dan cukup detail jelasinnya. Tapi ada satu pesan atau motivasi moral yang saya ambil di sini itu tentang gimana kita berkomitmen dan konsisten terhadap prinsip yang sudah kita pegang selama ini. Terlepas di kondisi apapun, apakah kondisi itu menguntungkan kita atau malah merugikan kita. Nah, ya di buku ini saya banyak belajar mengenai komitmen serta konsistensi kita sih ketika kita melaksanakan prinsip tersebut. Dan ternyata ya pegang prinsip itu bukan hal yang mudah ya. Ketika situasinya tidak menguntungkan ya itu bisa jadi kayak sebenarnya kita kayak menjerumuskan diri sendiri juga. Ya, tapi itulah namanya istilahnya ketika kita teguh pegang prinsip yang sudah kita miliki gitu. Dan di buku ini juga yang selalu saya pelajari itu pasti di setiap kehidupan kita ya, apapun posisi kita, apapun peran kita saat ini, kemudian gimana pun cerita kita masing-masing, lalu seberapa jauh kita sudah merantau, udah berkelana, alami ya pahit manis kehidupan, bla 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 segala macam, itu pasti selalu ada hal yang membawa kita pulang. Pulang di sini bukan pulang ke rumah ya maksudnya, tapi lebih kepada hal-hal yang membawa kita itu mengingat kembali kayak introspeksi, kemudian kayak kita tuh ngasih waktu atau jeda kepada diri kita sendiri untuk diam dan merenung sih, intinya itu. Sebelum dilanjutkan supaya nggak bosan, ada yang mau nanya nggak? Atau ada yang udah pernah baca juga, tapi mungkin punya pendapat yang berbeda gitu? Mbak, aku mau tanya. Ya, Mbak Yani ya. Iya, itu kan ada buku yang judulnya Hujan itu kenapa ya tidak terlalu berkesan buat Mbak Lena? Mbak Yani baca juga? Enggak, belum. Makanya aku pengen tahu kenapa kok buku tersebut tidak terlalu berkesan buat Mbak Lena ya. Kayaknya dari covernya itu ya, kalau dari covernya menarik gitu loh. Dari covernya ya. Oh, satu lagi ya, ciri khas bukunya Tayalie, jangan tertipu sama judul ya. Oke. Judulnya itu pasti waktu baca itu kita, wah kayaknya gimana, kita udah punya persepsi, tapi pas baca ternyata maknanya berbeda.
Hujan ini kalau saya nggak salah ingat, ini tuh tentang petualangan. Intinya tuh tentang satu negeri yang musim kemarau berkepanjangan dan mereka tuh menantikan hujan gitu. Terus akhirnya ada tokohnya gitu, saya juga lupa namanya siapa, melakukan beberapa cara supaya hujan itu turun secara apa sih namanya? Secara ilmu pengetahuan ya gitu. Nah, tidak terlalu berkesan. Jujur saya lupa banget sama detailnya. Dan ketika saya baca buku dan beberapa saat saya lupa sama buku itu artinya buku itu nggak berkesan buat saya. Jadi saya nggak terlalu, ternyata waktu baca buku itu saya nggak enjoy satu. Jadi baca hanya untuk supaya selesai ya bukunya. Mungkin bukunya terlalu berat kali ya, Mbak? Kayaknya berat sih enggak ya, ini juga bukunya tipis dibandingin buku yang lain ya, ini lebih tipis daripada yang lain. Cuma kayaknya saya nggak enjoy aja gitu. Itu kan ada buku Terelea yang mengenai pembajakan ya Mbak ya? Apa ya Pak, judulnya aku lupa deh. Ini, yang dia marah tuh kalau ada buku-buku soal pembajakan gitu kan? Ya, nah ini nih di buku yang lainnya nih. Sebelum ke sini judulnya Selamat Tinggal. Nah, beda banget kan ya judulnya Selamat Tinggal. Terus kalau teman-teman baca resensinya di belakang, itu nggak nyangka juga kalau isinya ternyata ini sebenarnya buku isinya tuh kritik sosialnya Terelie terhadap pembajakan buku. Iya, yang ini judulnya. Ya, Selamat Tinggal judulnya. Cuma dia bawa kritik sosial itu yang menurut saya ini salah satu kelebihannya yang saya tahu setelah kemarin saya baca Wikipedia gitu ya tentang Terelie, ternyata dia dulu pernah mogok nulis gara-gara dia nggak setuju tentang ketentuan mengenai penerbitan buku lah di Indonesia. Menurut dia itu sangat merugikan penulis. Nah, tapi kayaknya cuma bentar, habis itu dia lanjutin menulis lagi, dan sepertinya ini adalah salah satu cara dia ya untuk menunjukkan dia. Yang buku Selamat Tinggal ini. Jadi sosial sih, tapi ada dia bawa topik utamanya itu cerita romansa sebenarnya. Jadi cerita bumbu cerita cintanya si tokoh utama waktu sekolah sama kuliah. Jadi ini tokohnya itu usia sekolah sama kuliah ya. Kayaknya itu kayak buku wajib untuk SMP, anak SMP, anak SMA juga kali ya? Nggak tahu deh. Karena menurut saya agak berat ya isinya ya. Kritik sosial yang dia sampaikan itu agak berat sih, bukan agak berat. Kayaknya SMP sih kayaknya enggak ya. Mungkin SMA kuliah lah, kayaknya cocok buat anak kuliah sih. Oke, makasih Mbak Lena. Nah, terus ini salah satu buku roman, ini udah jelas ini buku romansanya Terelie ya, Kau, Aku, dan Sepucuk Apel Merah. Ini walaupun isinya memang ini kisah cinta ya, tapi waktu dia menceritakan tokohnya itu, yang dia ceritakan adalah perjalanan hidupnya, jadi nggak semata-mata romansanya aja. Jadi di sini ada yang saya dapat ya, saya baca juga tentang kehidupan ya, kemudian perjuangan, sama tentang beban masa lalu ya. Ternyata ketika kita punya masa lalu yang belum selesai atau yang membekas, itu akhirnya kebawa terus sampai ke masa depan kita dan mempengaruhi tingkah laku kita, perilaku kita, dan ya kehidupan kita jadinya. Ini yang Kau, Aku, dan Sepucuk Apel Merah. Ini juga buku ini udah beberapa kali diganti ya covernya, kayaknya yang saya beli nggak kayak yang saya beli ini sih, cuma kayaknya sekarang yang beredar udah nggak ini covernya. Nah, kemudian ini Rindu. Nah, sepertinya buku pertama Terelie yang saya baca itu adalah Rindu ini. Dulu kenapa saya beli buku ini? Pertama karena tebel banget. Waktu itu saya lagi pengen baca novel yang tebel.
Kemudian jadi bestseller di Kompas itu sama di Gramedia jadi bestseller gitu ya. Ini dulu waktu saya beli terbitannya Kompas. Dan dapat beberapa penghargaan lah gitu. Jadi waktu itu ya akhirnya saya beli ini dan ini jadi buku Terelie saya yang pertama saya baca. Dan ternyata agak kaget waktu baca. Kenapa? Jadi ini cerita perjalanan ini settingannya itu di kapal layar ya. Jadi isinya tentang orang-orang yang ada di kapal layar itu. Cuma kapalnya itu berlayarnya jauh ya, dan ini ceritanya settingannya tahun 80, tahun nggak tahu saya juga lupa tahun berapa lah, tapi bukan masa kini aja, ini masa lalu lah. Kayaknya masih zaman-zaman penjajahan Belanda gitu. Tuh. Jadi ini ceritanya tentang ya kehidupan udah pasti benar-benar kental sekali ya kehidupannya. Terus kisah tentang perjalanan juga, ada sejarahnya juga, cuma detailnya saya juga nggak ingat. Dan anehnya ini sangat kental dengan nuansa Islami ya, karena salah satu tokohnya itu adalah ustadz atau kiai, sorry bukan ustadz tapi kiai, salah satu tokoh utamanya. Gitu. Nah, meskipun saya bukan Muslim ya, tapi waktu itu saya namatin sih baca buku ini gitu, dan tidak merasa tanda kutip keberkatan gitu ya, karena ini buku sangat Islami sekali, terus saya jadi berhenti baca, enggak. Tapi menurut saya justru itu uniknya Terelie ya, meskipun ini nuansanya Islami, tapi entah kenapa saya waktu baca sih saya nggak ngerasa ini hal yang apa ya, intinya yang disampaikan di sini itu semua hal positif kok gitu. Jadi saya merasa mendapatkan manfaat dari baca buku ini, makanya saya menamatkan buku ini gitu. Dan bahkan selanjutnya pun saya jadinya baca lagi buku-bukunya Terelie gitu. Karena di sini saya lihat si Tere ini pertama banyak banget makna hidup ya yang dia sampaikan di buku ini. Ya bikin saya kadang-kadang kalau baca buku yang seperti itu bikin saya ingat kembali gitu ya, dengan ya perjalanan hidup, terus masalah-masalah yang belakangan terjadi gitu ya, jadi kayak disentil lagi, diingetin lagi gitu. Jadi tanpa perlu harus baca Alkitab gitu misalnya karena saya Kristen atau buku-buku Kristen ya, ada novel-novel tertentu yang begitu kita baca pun bikin kita tuh nginget-nginget lagi gitu tentang diri kita gitu, tentang kehidupan lah istilahnya. Cuma sayang, dan dia sangat deskriptif ya, cuma sayangnya alurnya itu lambat, jadi mungkin kalau buat pemula pasti agak bosan sih baca buku ini karena alurnya lambat banget itu. Tapi dengan cara dia mendeskripsikan ya harusnya ada faktor lain yang membawa kita tetap mau lanjutin baca buku ini ya. Terus yang terakhir ini ya, yang Selamat Tinggal, yang tadi udah dijelaskan. Nah, selain buku ini, nah di antara buku yang lain, ada satu buku yang sampai saat ini jadi satu-satunya buku yang saya baca 2 kali. Jadi buku lain, penulis lain pun saya nggak pernah baca 2 kali ya. Cuma ini satu-satunya buku yang saya baca 2 kali. Kenapa? Saking saya sukanya dan saking saya sangat kagum gitu ya sama tokoh yang ada di dalam buku itu. Kok nggak mau next ya? Oke, jadi ini ya satu buku judulnya Tentang Kamu. Nah, teman-teman silakan baca ini resensi yang ada di belakang buku ini ya. Dan ini resensi yang saya baca waktu saya pegang buku ini, sampai bikin saya, akhirnya saya beli ini buku. Jujur sih, saya sempat kecelek juga sih waktu beli buku ini. Saya kirain ini buku, karena judulnya Tentang Kamu gitu ya, kayaknya romantis banget bukunya gitu. Kayaknya tentang cinta-cintaan lah gitu ya. Karena waktu saya beli buku ini, saya lagi pengen healing gitu. Nah, kalau baca resensinya juga kayak gitu. Nah, ini ya, terima kasih untuk kesempatan mengenalmu. Itu adalah salah satu anugerah terbesar hidupku. Nah, cinta memang tidak perlu ditemukan. Cintalah yang akan menemukan kita.
Terima kasih, nasihat lama itu benar sekali. Aku tidak akan menangis karena sesuatu telah berakhir, tapi aku akan tersenyum karena sesuatu itu pernah terjadi. Masa lalu, rasa sakit, masa depan, mimpi-mimpi, semua akan berlalu seperti sungai yang mengalir. Maka biarlah hidupku mengalir seperti sungai kehidupan. Ini resensi buku yang ada di belakang buku ini ya. Tuh. Nah, ternyata setelah baca bukunya, wah, menurut saya ini salah satu masterpiece-nya Terelie ya. Ini buku bagus banget. Kenapa? Pertama, jadi ini buku menceritakan satu tokoh, satu orang, namanya itu Sriningsih. Tetapi uniknya, Terelie itu tidak menceritakan Sriningsih dari sudut pandang Sriningsih, tetapi dari berbagai sudut pandang, dari cerita-cerita orang-orang yang ada di sepanjang perjalanan hidupnya Sriningsih. Dari mulai dia kecil sampai meninggal. Gitu. Dan semuanya itu diceritakan, benar-benar ya yang menceritakan itu orang lain. Jadi tidak ada Sriningsih di dalam buku ini. Gitu. Tapi semua karakter tokoh-tokoh yang ada di dalam buku itu menceritakan tentang Sriningsih. Tuh, jadi itu salah satu keunikannya ya. Dia menceritakan, menghidupkan suatu karakter itu dari orang-orang, tokoh-tokoh yang lain, bukan dari si Sriningsihnya itu sendiri. Tuh. Nah, yang pertama yang saya dapatkan itu mengenai apa? Perjuangan hidup ya. Jadi kehidupan Sriningsih itu dari dia kecil, dari lahir sampai meninggal itu sama sekali tidak ada yang enak. Ada masa-masa bahagia, tapi cuma sesaat gitu ya. Intinya selalu hidupnya tuh naik turun, tapi kebanyakan itu menderitanya sih. Gitu. Tetapi yang diceritakan di sini itu bukan penderitaannya, tapi perjuangannya ya. Gitu, sama penerimaan diri terhadap kehidupan. Gitu. Jadi yang sangat itu adalah gimana Sriningsih itu selalu menerima apapun segala hal yang terjadi dalam kehidupannya. Mayoritas yang terjadi ke dalam kehidupan itu semuanya adalah kemalangan ya istilahnya. Gitu. Nah, tapi selain cerita tentang kesedihan, kemudian penderitaan gitu, di sini juga cerita ada berbagai inovasi-inovasi bisnis yang dilakukan oleh Sriningsih. Juga banyak terobosan-terobosan baru, banyak ide-ide yang dilakukan oleh Sriningsih, yang diceritakan oleh orang lain ya, bukan oleh Sriningsihnya. Gitu. Nah, inovasi-inovasi ini tuh bikin kita juga mau termotivasi ya, kalau ya setelah jatuh ya harus bangkit lagi gitu. Dan waktu bangkit lagi itu nggak cuma sekedar bangkit, tapi kita datang dengan satu ide baru, satu gagasan baru. Gitu. Dan kita tekuni si gagasan ini. Gitu, sampai akhirnya bisa berhasil. Kemudian ada juga tentang kejujuran. Gitu. Plus tetap ada cerita romansanya ya. Nah, cerita romansanya ini juga kalau saya bilangnya indah ya romansanya. Bukan cuma menyentuh tapi indah, tetapi tragis sih sebenarnya endingnya. Gitu. Jadi gimana ya baca buku ini tuh pokoknya emosi kita agak naik turun. Tapi di satu sisi kita kayak merasa apa ya dibangkitkan lagi gitu dan diingatkan selalu. Gitu. Nah, dengan gaya penulisannya Tere yang dia tuh bikin semua itu dari beberapa sudut pandang tokoh ya. Tapi seperti saya sampaikan ini buku ini tentang Sriningsih, tapi tidak ada tokoh Sriningsih di dalam bukunya. Jadi si Sriningsih ini diceritakan oleh tokoh-tokoh yang lain. Sehingga karakternya Sriningsih, perjuangan hidupnya Sriningsih, itu yang menceritakan adalah orang lain, tokoh yang lain. Nah,
pola seperti ini tuh mengingatkan saya tentang namanya legacy ya, atau warisan, atau apa sih yang mau diingat dari diri kita oleh orang lain. Tuh, gampangnya sih adalah ya ketika kita sudah ada, kita tuh pengen orang lain ngomongin apa sih tentang kita, gitu ya. Itu selalu membuat saya kembali berpikir lagi ya, gimana kita bisa berdampak kepada orang lain ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu membawa hal yang positif, dampak yang positif bagi orang lain. Kenapa? Karena itu adalah legacy kita. Itu adalah apa yang diingat orang lain tentang kita. Sehingga ketika kita sudah tiada, ya mereka inilah yang akan menceritakan tentang kita. Ya cara gampangnya gimana kita sekarang ke keluarga kita gitu ya, teman-teman kita di sekitar. Ini yang membuat saya saya menjadikan buku ini tuh buku yang menurut saya paling bagus ya, dan bikin saya jadi baca 2 kali gitu. Dan mungkin saya juga kalau disuruh baca 3 kali kayaknya saya juga mau. Kenapa ya? Itu dia, karena buku ini selalu bikin saya selalu mengingatkan diri saya untuk selalu ini ya tadi ingat tentang perjuangan, terus bangkit, lalu ngomongin ide, gagasan, konsistensi, ketekunan, gitu. Sama ya tadi ini, legacy, apa sih yang mau diingat oleh orang lain tentang diri kita, gitu. Udah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, sekarang mungkin ada yang mau ceritakah 1 atau 2 orang gitu. Nah, kamu sendiri gimana? Khususnya yang memang suka baca novel ya. Mungkin mau cerita gitu 1 novel yang paling bagus, yang berkesan, yang bikin baca 2 kali gitu. Mungkin ada nggak? Jujur aku belum pernah baca buku Terelie ya, soalnya aku pikir kisahnya kisah romansa yang kayak gimana gitu ya. Tapi pas dengan penjelasan dari Mbak Lena, aku jadi oh ya tertarik ya, pengen baca tentang kamu gitu. Aku lebih suka baca bukunya Di Lestari karena kan dia hayalannya lebih tinggi dan Ya, yang betul. pokoknya lebih menarik Di Lestari buat aku ya. Ini kan pendapat aku. Ya. Di Lestari dibandingkan Terelie gitu ya. Ya. Tapi aku tertarik setelah dengar penjelasan Mbak Lena, aku tertarik. Aku besok akan mencoba cari bukunya supaya kayak gimana sih Terelie gitu ya, seperti deskripsi Mbak Lena kasih gitu kan. Iya, boleh bacalah salah satu ya. Kalau mau pinjam juga boleh tuh. Dewi Lestari aku juga baca kok, dan memang iya sih Dewi Lestari, menurut aku pribadi Dewi Lestari beda tipe lagi sama si Terelie ini ya. Dewi Lestari kayaknya benar. Bisa dibilang nggak terlalu produktif, tapi begitu dia bikin buku, itu buku tuh kayak hasil riset bertahun-tahun gitu. Iya, benar. Apalagi yang awalnya dia yang supernovanya dia pertama itu sampai berapa revisi kan? Itu super banget itu supernovanya. Ya betul. Aku udah baca juga kok yang serialnya Supernova itu sampai yang terakhir si Baltasar apa sih? Rapi Jali. Yang terakhir kan buku dia Rapi Jali itu. Ya, Rapi Jali aku udah baca semua sih sebenarnya, udah dari Lestari juga. Sama sampai koleksi yang Akar ya dia kan berseri-seri kan, Akar terus Daud terus apa Elektra gitu kan. Ya, yang serial Supernova lah, itu yang ada berapa seri, itu juga aku udah baca semua juga tuh. Dan iya benar, tingkat hayalannya tingkat tinggi banget. Kalau Terelie mungkin bukunya lebih realistis ya. Oh gitu ya. Oke. Lebih realistis sih, dan dia basicnya itu yang diangkat memang lebih ke kehidupan ya. Kalau Dewi Lestari itu kan ada sains ya,
Buku-bukunya kan betul. kaitan sama sains, kemudian Kayak musik, seni, spiritual. ya spiritual. Nah, kalau Terelia lebih realistis sih dan kebanyakan kehidupan yang dia angkat ya. Oh, nanti aku coba baca. Thank you Mbak Lena untuk itunya, informasinya, buku Terelie-nya. Iya, terima kasih juga Mbak Yani. Yang lain ada yang mau ini lagi? Tuh, ini kenapa sih? Kalau nggak ada, mungkin udah cukup kali ya, Mas. Aku nggak nyiapin kuis juga, lupa. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Maaf ya. Udah keren banget Mungkin ini semua yang udah cukup. dibahas. Iya, sharing saya sudah cukup sepertinya. Makasih banyak, Mbak Lena. Iya, selanjutnya kita mau ngumpul beberapa nih, kan mau gathering tuh.